Ada yang bertanya, ini adalah bagian dari Lampung sampai ke Aceh. Kapan kira-kira Lampung sampai ke Aceh ini sambung? Saya jawab, 2024 Lampung sampai Aceh akan tersambungkan. Jika kita bekerja di swasta ataupun BUMN, tentu tidak asing dengan yang namanya target. Sebagai pemimpin, memberikan target yang tinggi adalah sesuatu hal yang mutlak, tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Tujuan pemberian target tersebut agar tim dapat bekerja sebaik dan semaksimal mungkin, agar produk yang dihasilkan bisa berdaya saing dan laku di pasaran. Namun, sebagai pemimpin pasti ia tahu ada target yang harus dilampaui, dicapai, atau yang harus dikejar persentasenya setinggi mungkin. Dengan kata lain, pemimpin akan tetap realistis ketika mengharapkan hasil, namun lagi-lagi target yang tinggi itu mutlak. Jalan Tol Trans Sumatera JTTS sejatinya bukan cerita baru. JTTS adalah cerita usang yang sudah digagas sejak era Orde Baru lalu. Sebagai contoh, Tol Belmera dengan panjang 34 km sudah diresmikan sejak 1986. Tol Belmera adalah cikal bakal JTTS yang kita kenal hari ini. Tol Permai sudah digagas pembangunannya bahkan sejak 1991. Namun kita baru bisa menikmati 2020 lalu. Lalu, bagaimana bisa seperti itu? Karena bangsa ini terbiasa bekerja dengan wacana, bukan dengan target. Ketika 2014 Presiden Jokowi membangun kembali JTTS setelah 28 tahun hanya menjadi proyek wacana, pola kerja pun dirubah, target mulai dipasang. Tak tanggung-tanggung, target super tinggi pun dipasang di tengah kondisi bangsa kita yang terkenal malas bekerja, tapi doyan gratisan ini. Gila saja. Jalan tol dengan panjang 2.987 km ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu hanya 10 tahun saja. Target gila, pasti terlebih bagi para birokrat yang kerja di pemerintahan. Namun bagi swasta, target gila hal yang biasa, karena kalau tidak memakai target, gila bisa-bisa di PHK. Lantas, apakah target gila ini bisa tercapai? Kembali lagi ke awal, ada target yang harus dilampaui, dicapai atau yang harus dikejar persentasenya setinggi mungkin, meskipun pada akhirnya target tersebut sulit dicapai. Jika melihat kondisi mega proyek JTTS hari ini, kita yakin pemerintah mengejar persentase setinggi mungkin yang bisa dicapai. Di tengah melemahnya ekonomi dunia akibat pandemi, kondisi keuangan negara yang mengalami refocusing, pembebasan lahan yang rumit, serta permasalahan lainnya adalah realistis menyebut JTTS tidak akan selesai di 2024 nanti. Namun apa yang sudah dibangun pemerintah hari ini adalah hal yang sangat luar biasa, di mana dalam kurun waktu 7 tahun ada 653 km jalan yang sudah dioperasikan, dan akan ada tambahan 427 km lagi dari 19 ruas yang selesai dibangun di akhir 2021 ini. Total 1080 km hingga 2021 jalan tol yang dioperasikan, dari awalnya hanya 13 km di tahun 1986. Sekalipun JTTS mungkin tak lagi dilanjutkan setelah 2024, kita masih melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah sangat luar biasa dan wajib diapresiasi. Lalu coba kita bayangkan jika pemerintah pusat masih menerapkan pola kerja wacana, bukan pola kerja target, mungkin kita masih bermimpi hari ini bisa menikmati infrastruktur berupa jalan tol ada di Sumatera. Jadi tadi dengan adanya keterbatasan lahan, yang semula target RPJM kita adalah menyambung Aceh sampai Lampung itu sampai akhir 2024. Saat ini mungkin kita bertahap, artinya tahap pertama kita sampai 2024
kita upayakan menyambung antara Betung sampai ke Pekanbaru. Jadi artinya menurus dari Lampung, Palembang, kemudian Sumatera Selatan mampu ke Jambi dan ke Pekanbaru. Kemudian kalau yang tahap ketiga atau yang bagian utara, Binjai Aceh sampai dan Dumai Saran, kita usulkan di tahap kedua, artinya karena kebakaran lahan kita berikan ke setelah tahun 2024.